Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 7 Sistem Produksi Perakitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan pengerjaan jurnal. Nah, langsung aja untuk penjelasan panduannya. Yang pertama di sini ada bab 1 atau pendahuluan. Di sini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama mengenai gambaran umum sistem produksi perakitan. Terus paragraf 2 mengenai teori dari sistem produksi perakitan atau line balancing-nya menurut para ahli. Paragraf ketiga itu mendeskripsikan kegiatan implementasi modul 7 yang bisa kalian lihat cara mendeskripsikannya gimana itu kalian bisa nonton di video implementasinya. Nah, masuk ke bab 2 pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data kalian mengumpulkan data seperti assembly chart. Nah, assembly chart ini merupakan peta perakitan. Di peta perakitan itu kalian setiap kelompok kan hanya membuat satu. Yaitu misal kelompok satu hanya membuat mobil tangki truk tangki. Nah, nanti di sini kalian cantumkan 2 peta perakitan, di mana peta perakitan yang kedua itu kalian tinggal minta ke kelompok lain. Misal kelompok satu itu ke bagian MTT. Nah, untuk peta perakitan MTK-nya kalian tinggal minta ke kelompok yang mengerjakan peta perakitan MTK. Untuk assembly chart hanya itu, dan jangan lupa dijelaskan juga atau kasih prolog dulu. Nah, selanjutnya masuk ke aliran material. Di aliran material itu kalian di sini itu ada 2 aliran. Yang pertama ada aliran line sama aliran Y. Nah, itu kalian bisa lihat atau tonton videonya untuk jelasnya. Aliran line itu kayak gimana, aliran Y kayak gimana. Nah, nanti masuk ke layout, di sini kalian menggambarkan bentuk aliran line itu kayak gimana dan bentuk aliran Y itu kayak gimana. Jangan lupa juga gambarkan aliran materialnya. Misal dari kurir nganterin komponen dari GBJ ke perakitan 1 misalnya itu kasih tanda panah putus-putus untuk kurirnya, dan jangan lupa setiap komponen itu dikasih tanda untuk arah dia bergeraknya kemana. Nah, selanjutnya di sini kalian menggambarkan precedence diagram. Nah, tadi kan kita memakai 2 aliran line, aliran Y, di mana masing-masing itu punya precedence diagramnya masing-masing. Nah, di sini kalian gambarkan precedence diagram gabungan dari MTT dan MTK. Nah, terus kalian juga gambarkan precedence diagram satuannya atau per produknya. Dan atau lebih jelasnya nanti akan setelah ini ya. Nah, terus masuk ke data waktu pengamatan. Di sini kalian bakal dikasih set data untuk data waktu aliran line dan data aliran Y. Nanti kalian tinggal istilahnya tinggal kalian rekapitulasi, nanti dimasukkan ke subbab ini. Udah itu semua, masuk ke pengolahan data. Di sini di pengolahan data ada perhitungan waktu baku. Nah, untuk perhitungan waktu baku kalian melakukan 2 perhitungan untuk aliran line dan aliran Y. Nah, waktu baku sendiri nanti ada faktor kelonggaran dan faktor penyesuaian di mana itu juga bisa dilihat di set data nantinya. Nah, masuk ke penerapan line balancing dalam lintasan perakitan. Nah, di sini kalian mulai menghitung line balancing dari kondisi saat ini. Kondisi saat ini itu maksudnya saat implementasi itu merupakan kondisi saat ini. Nah, nanti masuk ke perhitungan metode-metode line balancing dalam lintasan perakitan itu artinya kalian memperbaiki kondisi line balancing pada saat implementasi gimana gitu perbaikannya, apakah menambah stasiun kerja atau malah mengurangi stasiun kerja dan sebagainya. Nah, nanti masuk ke pemilihan metode keseimbangan lintasan. Di sini itu kalian memilih berdasarkan performansinya. Misal efisiensi itu harus mendekati angka 100% dan nilai SI itu harus mendekati angka 0. Nah, di situ kalian pilih mana dari kedua aliran dan metode perbaikannya kalian pilih mana yang paling baik gitu. Nah, baru masuk ke analisis. Di sini di analisis itu bebas kalian mau ada berapa paragraf, cuman ada 3 poin utama yang harus kalian analisis. Yang pertama itu analisis performansi kondisi saat ini atau line balancing saat ini gimana sih performansinya, kayak nilai LL-nya berapa gitu. Terus kenapa, apa yang mempengaruhinya. Nah, terus
Poin kedua, bandingkan setiap aliran, setiap metode perbaikan itu kalian bandingkan. Misal dari stasiun kerjanya, kalau metode ini ada berapa, di metode yang lain ada berapa. Nah, itu kalian analisis. Nah, yang ketiga, kalian bandingkan kondisi saat ini dengan sesudah perbaikan. Nah, sesudah perbaikan itu artinya yang metode yang sudah kalian pilih. Nah, bandingin sama kalian kondisi saat ini itu kayak gimana dibandingkan dengan yang sesudah perbaikan. Kayak gitu untuk analisis. Terakhir, kesimpulan. Nah, di kesimpulan itu kalian menjawab dari analisis. Tadi kan ada 3 poin penting, jadi kurang lebih di kesimpulan ada juga 3 poin yang secara garis besar menjawab dari ketiga poin penting tadi. Oke. Nah, terus kalau untuk yang terakhir, lampiran ya. Nah, di lampiran ini kalian masukin lembar asistensi, terus tes akhir, dan flowchart-nya jangan lupa. Untuk lampiran cuma 3 itu. Nah, selanjutnya bakal ngejelasin untuk bab 2-nya, untuk pengumpulan dan pengolahan datanya. Ya, selanjutnya ada 2.1 pengumpulan data. Kalian tambahin prolog di situ. Lanjut ke 2.1.1 assembly charge. Nah, jelasin mengenai peta perakitan dan masukkan peta perakitan untuk mobil truk tangki dan mobil truk kontainer. Selanjutnya di 2.1.1 aliran material. Nah, kalian buat prolognya dulu. Selanjutnya di 2.1.1.1 ada layout dari proses perakitan. Nah, proses perakitan itu ada aliran material line sama aliran material Y. Nah, usahain kalian jangan pakai layout dari modul sebelumnya karena di modul ini tuh lebih berfokus sama sistem perakitannya. Nah, bikin 2 layout ya, ada aliran material line sama aliran material Y. Nah, kemudian di 2.1.1.2 ada precedence diagram. Sebelum kalian buat dulu prolognya. Nah, kalian bakal buat 6 precedence diagram. Yang pertama ini ada precedence diagram aliran line. Di sini kalian bakal buat 3 precedence diagram. Yang pertama ada precedence diagram aliran material line buat yang gabungan. Terus ada precedence diagram aliran material line buat yang truk tangki. Terus ada juga precedence diagram buat aliran material line buat mobil truk kontainer. Nah, di sini kalian tinggal ikutin aja di SOP-nya yang udah disiapin. Oke, selanjutnya untuk precedence diagram aliran material Y. Di sini juga kalian buat 3 precedence diagram. Ada buat aliran material Y gabungan, terus aliran material Y buat truk tangki, aliran material Y buat mobil truk kontainer. Sama kayak sebelumnya, kalian tinggal ikutin aja SOP yang udah disiapin. Kemudian untuk selanjutnya itu ada data waktu pengamatan. Kalian tambahin dulu prolognya ya. Terus selanjutnya ada 2.1.2.1 data waktu perakitan aliran line. Nah, di sini tuh, di tabel ini tuh asisten tuh udah nyiapin dataset, jadi kalian tinggal masukin aja ke situ. Iya, jangan lupa sebelum ada tabel itu kalian tambahin dulu prolog ya. Terus lanjut ke 2.1.2.2 ada data waktu perakitan aliran Y. Kalian buat dulu prolognya, sama seperti yang tadi, ini dari dataset yang dibuat sama asisten. Oke, di pengumpulan data udah selesai. Selanjutnya ada pengolahan data. Kalian masukin dulu prolognya, kemudian di 2.2.1 perhitungan waktu baku. Kalian tambahin prolog, terus kalian jelasin perhitungan waktu baku itu tujuannya apa, kayak gimana. Nah, kalian di sini tuh bakal ngitung waktu baku dari mobil truk tangki sama mobil truk kontainer. Nah,
Di sini kan ada perhitungan waktu siklus, sama seperti biasanya, ada rumusnya, yaitu dari jumlah data pengukuran dibagi banyaknya pengukuran. Kemudian dari waktu normal itu hasil perkalian dari waktu siklus dikali faktor penyesuaian. Kemudian hitung waktu baku, yaitu waktu normal dikali faktor kelonggaran. Kemudian selanjutnya itu ada faktor penyesuaian. Kalian tuh di sini tuh buat dulu prolognya. Kemudian kalian buat rekapitulasi berupa tabel. Nah, dari tabel ini kalian buat 3 tabel ya. Nah, jadi 3 tabel itu dari mana? Dari stasiun kerja perakitan 1, stasiun kerja perakitan 2, sama stasiun kerja perakitan 3. Terus sekarang udah melakukan faktor penyesuaian, yaitu sekarang faktor kelonggaran. Sebelum itu kalian tambahin dulu prolognya, sama kayak yang tadi, direkap. Nah, dibuat 3 tabel juga. Jadi ada stasiun kerja perakitan 1, perakitan 2, sama perakitan 3. Nah, setelah menentukan faktor penyesuaian sama faktor kelonggaran, kalian melakukan perhitungan waktu siklus. Selanjutnya, di perhitungan waktu siklus, seperti rumus yang tadi ya, sigma xi dibagi N. Nah, dari mana itu? Nah, itu tuh 22 itu diperoleh dari ini. Nah, dari data waktu aliran line ini, nah kalian jumlahin dari elemen 1 ini, berapa totalnya, terus diperoleh itu ada 22. Dibagi 30, 30-nya dari mana? Yaitu dari pengambilan banyaknya produk. Kan di sini tuh ada 15 mobil truk tangki sama 15 mobil truk kontainer, jadi 30 produk. Selanjutnya ada perhitungan waktu normal. Nah, perhitungan waktu normal itu diperoleh dari perkalian dari WS dikali faktor penyesuaian yang udah kalian hitung di sini. Selanjutnya akan menghasilkan waktu normal. Selanjutnya ada perhitungan waktu baku. Waktu baku itu hasil perkalian dari waktu normal dikali faktor kelonggaran yang sudah kalian hitung di sini. Ya. Selanjutnya, kalian lakukan rekapitulasi waktu baku, aliran material line, dan aliran material Y. Jadi ada 2 tabel kayak gini ya. Nah, untuk elemen kerjanya, dari stasiun kerja 1 itu ada elemen kerja 1 sampai elemen kerja 6. Selanjutnya, dari stasiun kerja 2 itu ada elemen kerja 7 sampai elemen kerja 12. Selanjutnya, untuk stasiun kerja 3 itu ada elemen kerja 13 sampai elemen kerja 20. Nah, kalian jangan lupa di sampingnya itu tambahin tabel ini. Total waktu baku. Jadi setiap stasiun kerja itu dijumlahin waktu bakunya itu berapa. Selanjutnya, 2.2.2 penerapan line balancing dalam lintasan perakitan. Kalian buat dulu prolognya. Nah, udah itu langsung ke 2.2.2.1 perhitungan kriteria line balancing pada kondisi saat ini. Nah, kalian buat prolognya dulu. Nah, terus ini untuk aliran lainnya ya. Kalian buat tabel kayak gini, terdiri dari 2 kolom ya. Ini mobil truk tangki sama mobil truk kontainer. Nah, di sini tuh kalian ngisi waktu baku dari perhitungan yang ini, yang udah kalian lakuin. Tinggal kalian masukin ke sini. Nah, di sini tuh kenapa masih ada yang 0, ini juga 0, dikarenakan dari precedence diagram produk. Nah, di truk tangki itu, precedence diagramnya itu nggak ada elemen kerja 2, jadi ditulis 0. Terus di mobil truk kontainer itu nggak ada elemen kerja 1, jadi ditulis 0. Nah, terus di sini juga masih ada yang 0 juga kan nih. Waktu baku yang elemen kerja 8 di mobil truk tangki, sama di mobil truk tangki juga nggak ada elemen kerja 9 maksudnya. Nggak ada elemen kerja 9. Nah, di ini juga ada yang 0. Nah, ini 0-nya 2 ya, karena di mobil truk kontainer itu nggak ada elemen kerja 10 sama elemen kerja 11. Udah ya, nggak ada 0 lagi.
Nah, kalian tuh kalau disaranin lagi ya, lebih perhatiin lagi presence diagramnya ya. Nah, terus udah kalian isi waktu bakunya, kalian lakukan perhitungan waktu baku kumulatif. Nah, ini 0,95 itu didapat dari waktu baku yang ini. Terus perhitungan untuk ke bawahnya yaitu hasil tambah dari waktu baku kumulatif sebelumnya ditambah dengan waktu baku di elemen kerja 2. Nah, gitu sampai ke bawah juga. Dilakuin sampai operasi terakhir di stasiun kerja 1. Nah, selanjutnya di stasiun kerja 2 itu kan dimulai lagi dari awal. Ini tuh sesuai 2,07 sama dengan waktu baku dari elemen kerja 7. Nah, terus perhitungannya sama kayak sebelumnya, dilakukan sampai operasi terakhir yaitu elemen kerja 12. Nah, udah ini juga kalian juga di stasiun kerja ketiga kalian sama kayak sebelumnya melakukan dari awal lagi. Ini tuh sama kayak waktu baku elemen kerja 13. Nah, udah dikumulatifin semuanya. Nah, kalian tinggal ditandain aja dari waktu baku kumulatif terbesar dari setiap elemen kerjanya. Nih, yang ditandain warna biru itu yaitu waktu baku kumulatif terbesar ya. Nih, dari mobil truk kontainer itu 6,02. Sedangkan dari mobil truk tangki itu 4,03. Maka yang terpilih itu adalah 6,02. Selanjutnya di stasiun kerja 2 ada 11,92 sama 9,48. Nah, yang terbesar itu 11,92. Jadi yang dibiruinnya itu 11,92. Selanjutnya, nah untuk kasus seperti ini, kumulatif dari mobil truk tangki sama mobil truk kontainer itu sama. Nah, kalian bebas pilih mau yang mana aja. Lanjut ke perhitungan performansi kriteria line balancing. Nah, yang pertama itu kalian menghitung line efisiensi atau LE. Nah, diketahui CT pembebanan itu 2,79. Nah, ini tuh diperoleh dari waktu baku kumulatif terbesar. Dari waktu baku kumulatif stasiun kerja 1, stasiun kerja 2, sama stasiun kerja 3. Nah, kalian lihat yang udah ditandain biru ini yang paling besar itu yang mana? Nah, yang paling besar itu kan 22,79. Nah, jadi itu tuh masuk ke CT pembebanan. Nah, itu K itu sama dengan 3 stasiun kerja. Nah, dari mana? Nah, dari sini. Kan ada 3 stasiun kerja. Nah, jadi K-nya itu 3. Untuk ngitung LE, itu ada rumusnya. Sigma STK per K dikali CT kali 100%. Nah, ini 6,02 dari waktu baku kumulatif terbesar dari stasiun kerja ini yang udah dibiruin tadi. Nah, ini 6,02 ditambah 11,92, ini waktu baku kumulatif terbesar dari stasiun kerja 2 juga, ditambah dari 22,79 yaitu waktu baku kumulatif terbesar dari stasiun kerja 3 per 3. 3 itu dari jumlah stasiun kerja dikali waktu baku kumulatif terbesar yaitu 22,79 dikali 100%. Jadi hasilnya 59,56%. Keterangan. LE sama dengan line efisiensi, ST sama dengan waktu stasiun dari stasiun kerja 1, K yaitu jumlah total stasiun kerja, CT yaitu cycle time. Selanjutnya ada perhitungan smoothness index atau SI. Rumusnya yaitu akar dari sigma ST max dikurangin STI pangkat 2. Nah, ini tuh 22,79 itu diperoleh dari ini waktu baku kumulatif terbesar. Nah, waktu baku kumulatif terbesar dikurangi dengan ini waktu baku kumulatif dari terbesar dari stasiun kerja 3 dikuadratin ditambah pengurangan dari waktu baku kumulatif terbesar dikurangin dari waktu baku kumulatif terbesar dari stasiun kerja 2 di akar di pangkat 2-in terus ditambah ini waktu baku kumulatif terbesar dikurangin waktu baku kumulatif terbesar di stasiun kerja pertama di
dipangkat 2-in. Nah, terus memperoleh 20 keterangan yaitu SI yaitu smoothness index, ST max yaitu waktu stasiun maksimum, STI yaitu waktu stasiun dari stasiun I, K yaitu jumlah total stasiun kerja. Kemudian ada perhitungan delay time. Delay time yaitu rumusnya K dikali ST max dikurangin sigma STK. Nah, K-nya itu yaitu jumlah stasiun kerja, yaitu 3. ST max-nya itu waktu baku terbesar dari 3 stasiun kerja ini, yaitu 22,79 dikurangin hasil tambah dari waktu baku kumulatif terbesar dari stasiun kerja 1, stasiun kerja 2, stasiun kerja 3. Terus diperoleh 27,65 detik. Keterangan yaitu DT yaitu delay time, K yaitu jumlah total stasiun kerja, ST max yaitu waktu stasiun maksimum, STK yaitu waktu stasiun kerja. Selanjutnya ada persentase delay time. Persentase delay time yaitu K dikali ST max dikurangin sigma STK per K dikali ST max dikali 100%. Nah, ini tuh sama kayak rumus yang delay time ini. Cuman ditambahin per K dikali ST max dikali 100%. Nah, ini tuh yang ini nih. Yang ini, yang atas 3 dikali 22,79 dikurangin 22,79 ditambah 11,92 ditambah 6,02 itu hasil dari sini 27,65 detik per 3 itu dari jumlah stasiun kerja dikali ST max itu waktu baku kumulatif terbesar yaitu 22,79. Terus udahnya kalian kali 100%, terus menghasilkan 40,44%. Keterangannya yaitu persen DT yaitu persen delay time, K yaitu jumlah total stasiun kerja, ST max yaitu waktu stasiun maksimum, STI yaitu waktu stasiun dari stasiun I. Nah, yang tadi udah dijelasin itu baru perhitungan aliran material lain. Nah, kalian juga melakukan perhitungan dari aliran material Y. Subbab selanjutnya yaitu 2.2.2.2 perhitungan metode-metode line balancing dalam lintasan perakitan. Seperti biasa, kalian buat prolog terlebih dahulu. Di sini prolognya kalian menjelaskan sedikit mengenai 3 metode yang kita gunakan, yaitu metode region approach, metode range position weight, dan metode Mudiang. Pada contoh kali ini, perhitungan kali ini, kita menggunakan contohnya aliran material line. Langsung aja kita masuk ke metode pertama yaitu region approach. Di sini kalian mendeskripsikan mengenai metode region approach dengan ketentuan-ketentuannya. Metode ini membagi precedence diagram dalam beberapa wilayah secara vertikal. Dan pada setiap wilayah tidak boleh ada 2 operasi yang berurutan. Operasi yang tidak memiliki pendahulu atau predecessor ditempatkan pada wilayah yang paling awal. Bisa kalian lihat seperti pada gambar. Di sini precedence diagramnya terbagi menjadi 17 region. Nih, yang pertama, region pertama terdapat elemen kerja 1 dan 2. Region kedua terdapat elemen kerja 3. Region ketiga terdapat elemen kerja 4 dan 5. Untuk di sini kalian bisa cantumkan waktu bakunya berdasarkan region. Karena di sini terdapat elemen kerja 1 dan 2, maka kalian di sini cantumkan waktu baku dari penjumlahan elemen kerja 1 dan 2. Di region 2, elemen kerjanya hanya ada elemen kerja 3. Berarti di sini kalian tulisnya cukup waktu baku elemen kerja 3. Di region 3 terdapat elemen kerja 4 dan 5. Berarti di sini kalian cantuminnya waktu baku dari penjumlahan elemen kerja 4 dan 5. Begitu seterusnya sampai region 17. Setelah membagi wilayah pada precedence diagram, kalian buat rekapitulasinya berdasarkan precedence diagram ini, berdasarkan region yang telah kalian bagi ini. Dibuat tabel, seperti pada tabel 2.9, pembagian region. Di sini kalian buatnya kan sesuai dengan gambar yang di sini. Jadi region 1, ini region 1, terdapat elemen kerja 1 dan 2. 1 dan 2 kan. Waktu bakunya itu ada 0,95 dan 1,45. Berarti waktu baku stasiun kerja 1 itu 2,40 dari mana?
Penjumlahan dari 0,95 ditambah 1,45, 2,40. Sama kan kayak yang di sini. Terus buat di region 2, itu terdapat elemen kerja 3, waktu bakunya 1,85, berarti waktu baku stasiun kerjanya itu 1,85. Nah, begitu seterusnya sampai region 17. Jangan lupa buat waktu baku kumulatifnya. Setelah selesai membuat rekapitulasi dari pembagian region, kalian lakukan perhitungan performansi. Sebelum kalian melakukan perhitungan performansi, kalian melakukan perhitungan pembebanan terlebih dahulu. Nah, dari tabel 2 titik seperti kalian bisa lihat nih, tabel 2.10 waktu baku aliran line metode region approach. Tabel ini tuh sama seperti tabel line balancing kondisi saat ini. Tapi bedanya di sini kalian menambahkan total. Total dari produk mobil truk tangki dan total dari mobil truk kontainer. Totalnya itu dari waktu baku kumulatifnya yang terbesar. Waktu baku kumulatif terbesar setiap stasiun kerja kalian jumlahin. Di sini terbesarnya kan 4,03 untuk stasiun kerja 1. Yang kedua stasiun kerja 2 itu 11,92. Yang ketiga yang terbesarnya itu 22,79. Kalian jumlahin jadi dapat 38,74. Begitu juga pada mobil truk kontainer. Setelah kalian totalin, jangan lupa juga kalian bandingin waktu baku kumulatif terbesar per stasiun kerja. Dari stasiun kerja 1, waktu baku kumulatif terbesarnya itu ada 4,03 sama 6,02. Yang terbesar 6,02, berarti yang kalian pilih 6,02. Begitu juga pada stasiun kerja 2 dan 3. Setelah kalian membandingkan dan memilih mana waktu baku kumulatif yang terbesar, kalian juga harus membandingkan total dari waktu baku kumulatif pada mobil truk tangki dan mobil truk kontainer. Mana yang terbesar itu yang kalian pilih. Di sini yang terbesar dapat 38,74, berarti 38,74 ini yang kalian pilih. Oh iya, jangan lupa di sini waktu baku kumulatifnya kan sama 22,79. Di sini juga 22,79. Itu kalian bebas memilih yang mana aja, tapi di sini kita milih yang waktu baku kumulatif pada mobil truk tangki gitu. Setelah mendapatkan total yang terpilih 38,74, itu kita cari bilangan primanya. Total waktu baku produk sebesar 38,74 dibulatkan ke atas menjadi 39 detik. Kalian membulatin ke atasnya nggak harus 39, bisa juga ke 40 atau 41 atau 42. Yang penting pembulatannya ke atas. Nah, ada ketentuan lagi nih. Untuk pembulatan ke atas, kalian tuh harus nyari angka yang bilangan primanya lebih dari 2 bilangan prima. Jadi, nggak boleh yang cuman bilangan primanya cuman 1 dan angka itu sendiri. Contohnya kayak kalian tuh nggak boleh milih bilangan prima yang 41. Karena 41 itu bilangan primanya itu cuman ada 1 dan 41. Nah, itu nggak boleh. Kalian tuh harus milih bilangan prima yang angka yang memiliki bilangan prima lebih dari 2, kayak contohnya 39. Itu bilangan primanya kan ada 1, 3, 13, dan 39. Gitu. Jadi nggak boleh yang bilangan primanya cuma 1 sama 41. Jadi harus bisa dibagi dengan angka lain lagi gitu. Di sini bilangan primanya dapat ada 4, lalu pembatas dari cycle time yang diberikan harus 4,56, lebih kecil sama dengan dari cycle time, lebih kecil sama dengan dari 38,74. 4,56 ini dapat dari mana? Dari waktu baku terbesar mobil truk tangki dan waktu baku terbesar dari mobil truk kontainer. Mana dari kedua produk tersebut yang memiliki waktu baku terbesar? Itu ada 4,56 kan di mobil truk kontainer nih. Di stasiun kerja 2, operasi ke elemen kerja ke 9. Itu waktu baku terbesarnya. 38,74 ini kalian dapat dari total terpilih ini. Nah, ini. Terus kemudian semua kombinasi yang memungkinkan dari bilangan prima diklasifikasikan agar menghasilkan waktu siklus yang layak. C1 sama dengan 39, C2 sama dengan 13, C3 sama dengan 3, C4 sama dengan 1. Cycle time yang bisa kalian pilih itu yang mendekati angka 4,56 ini. Yang mendekati angka 4,56 ini kan 13. Berarti dari kombinasi cycle time di atas terpilih C2 sama dengan 13. Nah, berikut ini tabel pembebanan metode region approach dengan cycle time berdasarkan bilangan prima sama dengan 13. Bisa kita lihat pada tabel 2.11,
Pembebanan elemen kerja metode region approach, aliran line. Di sini kalian stasiun kerjanya menentukannya berdasarkan bilangan prima ini. Jadi waktu kalian membuat waktu baku kumulatif itu nggak boleh dari angka 13. Tapi kalian bandingin juga saat membuat waktu baku kumulatif ini penjumlahannya di mobil truk tangki sama mobil truk kontainer itu kan pasti beda. Kayak di sini 11,57 ditambah 1,52 itu udah lebih dari 13 kan, sedangkan di sini 12,64 ditambah 0,00 belum mencapai 13. Tapi karena di sini sudah melebihi 13, jadi kalian tetap harus lanjut ke stasiun kerja selanjutnya. Gitu. Karena di sini udah melebihi 13, kalau misal 11,57 ditambah 1,52, jadi kalian berhenti di 11,57 aja. Dilanjut ke stasiun kerja selanjutnya. Waktu baku kumulatifnya kalian dari awal lagi. Terus begitu sampai ke stasiun kerja keempat. Setelah itu kalian jangan lupa bandingin lagi, terus kalian pilih lagi mana waktu baku kumulatif terbesar per stasiun kerja. Seperti ini 11,57 sama 12,64 itu yang terbesarnya 12,64. Ini 12,5 sama 10,53 yang terbesarnya 12,5 di stasiun kerja 2. Di stasiun kerja 3, 12,17 sama 12,17. Itu kalian bebas milih mau yang mana aja, tapi di sini saya pilihnya mobil truk kontainer. Di stasiun kerja 4 ada 2,95 sama 2,95. Sama juga kan? Tapi saya di sini milihnya di produk mobil truk kontainer juga. Terus kalian tulis keterangannya, cycle time sama dengan dari mana dapat cycle time-nya itu kalian bandingin dari seluruh stasiun kerja ini mana waktu baku kumulatif yang terbesar. Itu 12,64 kan. Jadi di sini cycle time-nya sama dengan 12,64. K itu jumlah stasiun kerja. Jumlah stasiun kerjanya di sini ada 4. Berarti jumlah stasiun kerja K sama dengan 4 stasiun kerja. Nah, baru kalian setelah menghitung pembebanan, kalian bisa menghitung performansi lintasan perakitan metode region approach. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, perhitungannya nggak beda jauh, tapi di sini kalian harus perhatiin di jumlah stasiun kerjanya. Kalau yang sebelumnya itu kan ada 3 jumlah stasiun kerjanya. Kalau di sini kan ada 4. K sama dengan 4 SK. Berarti line efisiensinya di sini ada sigma ST K per K kali CT dikali 100% sama dengan di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau sebelumnya kan ada 3 tuh. 12,64 ditambah 12,05 ditambah 12,17 ditambah 2,95 per 4 kali 12,64 dikali 100%. Hasilnya 79,88%. Terus perhitungan performansi yang kedua, smoothness index itu SI sama dengan akar sigma buka kurung ST max min STI tutup kurung dikuadratin. Nah, di sini ST max-nya itu dapat dari perbandingan waktu baku kumulatif dari seluruh stasiun kerja 12,64 kan. Min STI ini waktu baku kumulatif yang terpilih di setiap stasiun kerja. Ada 12,64, 12,05, 12,17, sama 2,95. Itu tinggal kalian masukin aja, berarti 12,64 min 12,64 kuadrat ditambah 12,64 min 12,17 kuadrat ditambah 12,64 min 12,05 kuadrat ditambah 12,64 min 12,9 kuadrat. Akar sama dengan smoothness index-nya didapat 9,24. Terus performansi yang selanjutnya yaitu delay time. Delay time itu rumusnya sama dengan K dikali ST max dikurang sigma STK. K-nya itu kan jumlah stasiun kerja, ST max-nya sama kayak tadi. Waktu baku kumulatif terbesar di seluruh stasiun kerja dikurang penjumlahan dari seluruh waktu baku kumulatif yang terpilih 12,64 ditambah 12,17 ditambah 12,05 ditambah 2,95 sama dengan 9,94 detik. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya, performansi selanjutnya itu yang persentase delay time. Persen delay time ini rumusnya K kali ST max min sigma STK per K kali ST max kali 100%.
Ini K-nya jumlah stasiun kerja, sama kayak di lifetime ya. Terus kalian bagi sama jumlah stasiun kerja dikali jumlah waktu baku kumulatif yang terbesar dari seluruh stasiun kerja 12,64 ini, terus dikali 100%. Sama dengan didapetin 20,12%. Nah, itu buat perhitungan performansi pada metode Reggian approach. Oke, yang selanjutnya metode perbaikan di line balancing ini ada RPW atau Rank Position Weight. Di sini jangan lupa untuk deskripsikan terlebih dahulu apa itu Rank Position Weight dengan ketentuan-ketentuannya atau prolognya, jangan lupa. Terus masuk ke metodenya, di mana di metode ini sini kita mengurutkan atau merankingkan setiap lintasan. Nah, di sini di tabel kan terlihat ya, ada 20, ada 19, 20. Nah, pengisian lintasan ini dilihat dari precedence diagramnya. Dilihatnya dari sebelah kanan atau paling ujung terakhir di precedence diagram. Nah, sebagai contoh, kita lihat dulu precedence diagramnya. Kita ambil precedence diagram di sini misalkan. Nah, untuk yang pertama ini kan elemen kerja 20. Nah, di sini kita lihat di precedence diagram paling kanan. Nah, di sini kan 20, terus maju ke 19, 20, 18, 20 sampai ke 12, 13, 14, 15 sampai 20. Nah, masuk di sini ada dua percabangan kan ya di precedence diagramnya. Di sini juga percabangnya juga di hitung juga lintasannya. Jadi nanti ada yang 9, 12, 13, 14 dan seterusnya nih. 9, 12, 13 dan seterusnya. Ada juga yang 11, 12, 13, 14 sekian. Terus 10, 11, 8, 10, 11, 12. Baru nanti ke elemen kerja 7. Nah, di elemen kerja ke-7 ini ada dua kan, ada dua cabang. Makanya di sini ada dua nih. Ada dua elemen kerja yang sama awalannya yaitu 7. Nah, dilihatnya dari ada yang arahnya ke 7, 8, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Ada juga yang arahnya ke 7, 9, 12, 13. Nah, ada dua ya di sini kelihatan. Nah, nanti pas mengurutkan atau merankingkannya, kalian bisa lihat kalau misal ada elemen kerja yang depannya sama kayak gini, bisa kalian eliminasi atau ilangin salah satunya, pilihnya dengan yang waktu atau possession weight ini yang paling gede. Nah, di sini contohnya 7, 8, 10, 11 itu memiliki possession weight-nya 34,71 detik, sedangkan yang lintasan 7, 9, 12, 13 ini cuma punya 32,27. Nah, nanti yang ini bisa dihapus aja gitu. Ada. Nah, terus sudah masuk elemen kerja 7, ini ada dua cabang lagi. Kita iniin lagi lintasannya jadi 4, 7, 8, 10, 11 dan seterusnya. Terus ada 6, 7, 9, 12, 13 seterusnya, 5, 6, 7, 9, 12, 13 seterusnya. Nah, perlu diingat kalau misal dari 7 ini, misal arah lintasannya itu 12, 11, 10, 8, 7. Nah, kita nggak bisa masuk ke 6, 5, 3. Kenapa? Karena anggapannya yang bagian bawah itu untuk produk MTK. Yang cabang yang di bawah ini. Nah, yang atas ini untuk MTT. Nah, yang tengah ini berarti proses yang dilakukan melakukan proses yang sama gitu. Artinya antara MTT dan MTK itu prosesnya sama-sama ada di elemen kerja ketiga gitu. Nah, ini itu bisa dilihat di SOP-nya atau predesesornya nih. Kita coba ke atas dulu. Lihat ini. Nah, oh ini untuk aliran Y. Nah, ini untuk aliran lain. Di sini merakit LDD MTT dengan pasak 1. Ini untuk elemen kerja 1 untuk MTT ya. Terus merakit pasak 2, lalu merakit kabin MTT ya, dan merakit kabin MTT. Nah, ini untuk produk MTT. Nah, untuk produk MTT kan ada elemen kerjanya 1, 3, 4. Nah, terus di stasiun kerja 2 untuk MTT ya, merakit landasan belakang dengan pasak 1, merakit tangki MTT, terus merakit pasak 1 dan merakit tutup tangki. Jadi sampai sini dari stasiun kerja 1 itu ada elemen kerja 1 untuk MTT, ada elemen kerja 1, 3, 4, terus loncat ke 7,
8, dan 10, terus 11. Oke, atau gampangnya gini, kita lihat di gampangnya kita bisa kita lihat di aliran ininya di stasiun kerjanya gitu. Di sini untuk MTT kan ada elemen kerja 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, untuk aliran MTK di sini ada 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini kan ada elemen kerja yang nggak ada di dia gitu ya. Ini elemen kerja 1, di sini nggak ada elemen kerja 1, tapi di MTT juga nggak ada elemen kerja 2, di MTK ada elemen kerja 2. Nah, ini tuh kalian perhatikan, terus untuk di RPW-nya nanti, di penggambaran RPW-nya, berarti di precedence diagramnya kalian nggak bisa nggak bisa mengurutkan dari 7, misal dari 11, 10, 8, 7, itu ke 6, ke 5, tapi harus ke 4. Kenapa? Karena yang atas itu untuk produk MTT, sedangkan yang bawah untuk produk MTK. Nah, misal kalau kalian ke bawahin, artinya kalian bukan nggak membuat produk MTT dan juga nggak juga membuat produk MTK. Jadi diperhatikan lagi untuk urutannya. Nah, terus diurutkan lagi, terus dapat lagi ini yang elemen kerjanya depannya sama-sama 3. Nah, ini juga dieliminasi salah satu, ambil yang paling gede. Nah, untuk sampai akhir ya, sampai ujung precedence diagram sampai 1 sampai 2 ini. Nah, selanjutnya setelah dapat yang kayak gini, kalian urutkan ranking yang paling gede. Ini tadi kan nih ada yang 3, terus sudah dieliminasi, ambil yang paling gede. Nah, terus dirankingkan. Nah, fungsi ngerankingin ini buat apa sih? Nanti ini tuh berguna untuk di elemen kerjanya. Nah, di sini kan ada kita lihat elemen kerja paling ujung di lintasan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Nah, nanti masuk ke pembebanannya, kita ngelihat dari sini, dari rankingnya. Oh, yang pertama elemen kerja 1, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan 7 sama 6. Harusnya di sini juga 7 dulu baru 6, tapi lihat lagi ke precedence diagramnya. Apakah elemen kerja 6 sama elemen kerja 7 itu bisa ditukar apa enggak. Nah, contohnya elemen kerja yang bisa ditukar itu kayak gini. Kita pakai yang tadi dulu. Aduh, salah lagi. Oh ya, lanjut. Nah, ini kan tadi harusnya 7 dulu baru 6 ya, di sini 7 dulu baru 6. Nah, tapi kita lihat lagi di precedence diagramnya, apakah mereka bisa ditukar. Nah, yang precedence diagramnya ada 6 sama 7. Nah, ini itu nggak bisa ditukar. Kenapa? Karena elemen kerja 7 itu harus selesai dulu elemen kerja 6, baru elemen kerja 7 bisa dikerjain. Sedangkan kalau misal kita tukar 7 dulu baru 6, kan berarti tidak sinkron gitu prosesnya. 7-nya udah dikerjain, tapi sedangkan elemen kerja 6-nya belum gitu. Nah, makanya dilihat lagi yang ini bisa ditukar apa enggak. Nah, contoh yang bisa ditukar itu yang bercabang kayak gini. Yang 4 sama 5 ini bisa ditukar, maksudnya ditukar itu bisa 5 duluan, bisa 4 duluan. Kenapa? Karena mereka itu harus selesai dulu elemen kerja 3. Nah, berarti kan 4 atau 5 itu nggak harus nunggu salah satunya beres. Misal elemen kerja 4 harus nunggu elemen kerja 5 dulu beres, itu enggak. Makanya 5 sama 4 ini bisa ditukar, jadi misal ntar 5 duluan, baru 4 itu bisa. Nah, 4 sama 6 juga ini bisa ditukar, jadi misal 5, 4, 6 itu bisa. Atau 5, 6, 4 itu juga bisa. Tapi yang nggak bisa ditukar itu kalau misal yang berurutan kayak gini nih. 5 sama 6 itu nggak bisa ditukar, jadi 6 duluan baru 5 itu nggak bisa. Nah, udah di ranking masuk pembebanan. Nah, kebetulan di sini kan urutannya masih sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
masukin waktu bakunya. Di sini ada yang nilai 0 karena buat MTT itu nggak ada elemen kerja 2, nggak ada elemen kerja 5 sama 6, dan yang nolnya. Terus buat MTK juga sama, nggak ada elemen kerja 1, elemen kerja 4, dan seterusnya. Nah, di sini kalian pakai chat. Ini kan masuknya ke pembebanan, artinya kita mau mencoba menggeser apa stasiun kerjanya jadi ada berapa gitu. Berkurang nggak dari kondisi yang sebelumnya atau misal bertambah. Nah, pembatasnya istilahnya atau cycle time-nya untuk ini RPW itu pakai cycle time yang di kondisi line balancing kondisi saat ini. Nah, di kondisi saat ini dia punya CT 22,79. Nah, ini dijadikan patokan untuk penggeseran stasiun kerja. Kenapa? Karena ini kan perbaikan. RPW itu salah satu perbaikan dari lintasan yang udah ada saat ini misal. Nah, makanya kita pakai CT yang kondisi saat ini untuk memperbaiki si kondisi saat ini. Nah, ini waktu baku kumulatifnya didapatkan dari CT di waktu baku CT di line balancing kondisi saat ini. Nih, CT-nya 22,79 di line balancing kondisi saat ini. Oke, masuk lagi ke pembebanannya. Ketika dia melebihi 22,79 waktu baku kumulatifnya, artinya digeser ke stasiun kerja yang baru. Elemen kerja 15, misal ditambahkan dengan 21,28 kan melebihi 22,79. Nah, itu harus dipindahkan ke elemen kerja stasiun kerja selanjutnya. Tapi kalau misal ada kasus ini tuh di elemen kerja 14 waktu baku kumulatifnya ditambahin sama elemen kerja 15 itu masih bisa ditaruh di stasiun kerja 1, cuman kalian perhatiin lagi di MTK-nya apakah dia melebihi juga atau enggak. Misal kalau dua-duanya nggak melebihi artinya elemen kerja tersebut masih bisa di stasiun kerja pertama. Tapi kalau misal di MTT ini belum melebihi CT, tapi di MTK ini udah melebihi CT, artinya elemen kerja tersebut harus dipindahkan ke stasiun kerja 2, walaupun salah satunya ada yang masih kurang dari CT. Nah, terus kita ke menghitung performansi. Di sini keterangan CT untuk RPW ini yaitu waktu baku kumulatif terbesar di antara stasiun kerja. Sini jangan lupa ditandain ya waktu baku kumulatif antara MTT sama MTK yang paling gede yang mana per stasiun kerjanya. Ini kan 21,28, di sini 20,83. Nah, ini tandain aja yang paling gede, itu buat memudahkan kalian menghitung performansi nantinya. Terus yang stasiun kerja 2 kan ini ada sama waktu baku kumulatif terbesarnya. Nah, ini pilih aja salah satu bebas. Nah, baru masuk ke perhitungan performansi sama kayak RA, RPW itu sebelumnya. Karena ada 2 stasiun kerja, jadi K dikali CT-nya itu 2 dikali 21,82, CT itu yang tadi 21,28. Terus hitung SI, DT, dan persen DT. Itu untuk RPW. Oke, yang selanjutnya adalah metode perbaikan Mudiang. Nah, jangan lupa di sini deskripsikan metode Mudiangnya dengan ketentuannya atau prolognya dulu. Nah, baru masuk ke metode Mudiang. Di sini ada fase pertama, tambahin prolog, jangan lupa. Fase pertama ini kalian menghitung LCR atau merankingkan istilahnya. Per elemen kerjanya mana yang punya waktu baku paling besar. Nah, di sini ada tahap satunya nih ya, di ranking kayak gini. Seperti biasa elemen kerjanya ngacak kan melihat paling gede yang mana waktu bakunya. Nah, baru udah itu masuk ke P matrix dan F matrix di tahap kedua ini. Ya. Nah, untuk P matrix itu adalah elemen yang langsung mendahului atau bisa disebut predesesor. Misal ini elemen kerja 1 nilainya 00 sama elemen kerja 2 nilainya 00. Kenapa? Karena di precedence diagramnya elemen sebelumnya di elemen kerja 1 dan 2 itu kan nggak ada. Nah, makanya nilainya 00. Di sini kalian bisa lihat di precedence diagramnya. Tunggu bentar. Nah, bisa dilihat ya elemen kerja 1 dan elemen kerja 2 itu 0 dan 0 karena di sebelumnya di sini nggak ada. Nah, sedangkan elemen kerja 3 kan
Elemen yang mendahulunya ada 1 dulu dan 2. Nah, makanya sini tulis 1 dan 2. Terus buat F matriks itu adalah elemen yang mengikuti, artinya elemen yang setelahnya istilahnya atau suksesor. Misal contoh elemen kerja 1, elemen yang mengikutinya ada 3 sama 0, elemen kerja 2 ada 3 sama 0. Nah, dilihat di precedence diagramnya, elemen kerja 1 suksesornya atau yang setelah elemen kerja 1 kan ada 3. Nah, untuk elemen kerja 2 juga ada 3, makanya sini isi 3 sama 0. Nah, untuk ini jumlah kolom elemen yang mendahului ini kan ada 2 kolom ya. Di sini juga ada 2 kolom untuk F matriks yang elemen yang langsung mengikuti. Nah, ini dilihat dari banyaknya cabang yang ada di precedence diagram. Nah, di sini kan cabangnya ada 2 nih. 1, 3, 2, 3, terus 3 ke 4, terus 3 ke 5. Nah, itu cabangnya ada 2. Nah, karena cabangnya ada 2, di sini kolomnya juga kita isiin 2. Nah, untuk aliran Y itu kalau dilihat dari precedence diagramnya ada 4 cabang. Kita lihat dulu. Nah, ada 4 cabang. Lihat yang ke elemen kerja 12. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, artinya nanti jumlah kolom di P matriks sama F matriks ini ada 4. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4 gitu. Untuk jumlah kolomnya. Nah, ini diisi aja seperti biasa dulu. Nah, tujuan ini buat apa sih? Nanti ini tuh bakal masuk ke pembebanan. Maksudnya, nih di sini kan elemen kerjanya tidak berurut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih sini ada 2 dulu. 1, 3, 5, 6. Nah, ini dilihat dari P matriks dan F matriks. Nih. Di sini yang harus diperhatikan ya untuk urutan elemen kerjanya. Nah, sini saya tunjukin untuk aliran lain, nanti untuk aliran Y kalian bisa kalian coba-coba aja ya. Oke, ini masuk untuk ke pembebanannya ya. Di sini kalian lihat dulu yang pertama cara pengerjaannya itu P matriks dulu baru F matriks, balik lagi P matriks dan F matriks gitu untuk cara pengerjaan Mudiang. Maksudnya ke pembebanan. Nah, langkah pertama kan ngelihat dulu P matriksnya, terus kalian lihat elemen kerja mana yang punya nilai 0 dan 0. Di sini ada 2 elemen kerja. Elemen kerja 1 dan elemen kerja 2. Nilainya sama-sama dengan 0 dan 0. Nah, di sini kalian bandingin elemen kerja 1 sama 2 itu mana yang paling gede, dilihat dari si LCR. Nah, kebetulan di LCR ini ada elemen kerja 2 dulu yang gede dibanding elemen kerja 1. Nah, di pembebanannya berarti kalian isi nanti elemen kerja 2. Nah, udah kalian isi elemen kerja 2. Kenapa kalian isi pembebanan elemen kerja 2? Karena elemen kerja 2 ini elemen yang mendahulunya udah 0, 0. Ketika elemen kerja tersebut udah nilainya 0 dan 0, kalian bisa masukin ke pembebanan. Nah, tadi kan dari sini ya, dari elemen kerja 2. Nah, dari elemen kerja 2 P matriks masuk ke F matriks yang di sini. Nah, di F matriks ini lihat ada elemen kerja yang mengikuti apa aja. Di sini kebetulan ada elemen kerja 3. Nah, dari sini kita balik lagi ke F matriks di elemen kerja 3. Maksudnya balik lagi ke P matriks elemen kerja ketiga. Nah, di sini elemen kerja 2 kan udah habis. Kita bisa coret 0. Nah, maaf ya jelek. Terus di sini kan yang tadi utamakan dahulu nilai yang 00. Di sini kan masih ada nih elemen kerja yang nilainya 00, yaitu elemen kerja 1. Nah, karena elemen kerja 1 udah 0 dan 0, berarti di sini kita bisa tulis pembebanannya 1. Nah, lanjut dari elemen kerja 1 kita balik ke F matriks. Di sini kan elemen yang mengikutinya 3. Nah, kalau kayak gini balik lagi berarti ke P matriks di elemen kerja ketiga. Nah, elemen kerja ketiga ini kan si elemen kerja satunya udah habis ya, udah 0 dan 0. Di sini kita bisa coret jadi 0 juga. Nah, ketika elemen kerjanya ini udah 0 dan 0, artinya dia harus dimasukkan ke pembebanan. Nah, karena elemen kerja 3 udah 0, kita masukin ke pembebanan. Oke. Nah, elemen kerja 3 tadi di P matriks, pindah ke F matriks di elemen kerja ketiga. Nah, di sini untuk elemen kerja 1 dan 2 kan elemen kerja 3-nya udah 0 dan 0. Di sini bisa coret juga jadi habis ya, jadi 0 juga. Oke, balik lagi ke elemen kerja 3 di F matriks. Di sini dia punya elemen kerja 4 dan 5. Nah, di sini kalian bandingin lagi nih. Elemen kerja 4 dan 5 itu mana yang paling gede di LCR?
Nah, di LCR 4 dan 5 itu gedean 5 dibanding 4. Berarti yang kita pilih duluan itu elemen kerja 5. Nah, kita lihat di elemen kerja 5. Di sini dia punya yang mendahuluinya elemen kerja 3. Sedangkan 3 tadi udah habis ya, udah 0 dan 0 nih. Berarti si elemen kerja 3 ini di sini bisa dicoret. Nah, elemen kerja 5 sekarang udah habis 0 dan 0. Di sini berarti kita bisa masukin ke pembebanan. Jadi elemen kerja 5. Nah, elemen kerja 5 kita masuk ke F matrix elemen kerja 5 sekarang. Nah, di sini kan elemen kerja 5 udah habis ya. Berarti yang di sini bisa dicoret jadi 0. Oke, nah di sini elemen kerja 5 tadi ada elemen kerja 6. Tapi di elemen kerja 3 masih ada elemen kerja 4 yang belum kepilih. Nah, di sini kalian bandingin elemen kerja 4 dan elemen kerja 6, gedean yang mana? Dan bisa atau enggak dibandingin. Tadi bisa atau enggak dibandinginnya itu kita ngelihat ke precedence diagram. Sama halnya kayak memindahkan, ya menukar elemen kerjanya. Kalau misal dia berurutan atau berdampingan gitu, kita lihat aja gampangnya di precedence diagramnya ya. Nah, misal tadi kan 4 dan 6. Nah, ini bisa dibandingin. Kenapa kalau misal mau 6 duluan kan 6 butuh elemen kerja 5. Elemen kerja 5 tadi di pembebanannya udah beres. Berarti mau 6 dulu bisa atau mau 4 dulu bisa. Kenapa? Karena elemen kerja 4 juga yang harus beres duluannya elemen kerja 3. Nah, elemen kerja 3 kan udah selesai di sini. Artinya elemen kerja 4 sama 6 ini bisa dibandingkan. Nah, sekarang lihat ke LCR-nya. Mana yang paling gede antara elemen kerja 4 dan elemen kerja 6. Di sini elemen kerja 6 lebih gede dibanding elemen kerja 4. Berarti yang kepilih adalah elemen kerja 6 balik ke P matrix elemen kerja 6. Di sini dia punya mendahulunya 5. Sedangkan 5 kan udah habis 0 dan 0 di sini bisa dicoret jadi 0. Nah, masuk ke pembebanan di sini elemen kerja 6. Oke. Di sini masuk ke elemen kerja 6 di F matrix. Nah, di sini F matrix kan ada 7 nih yang mengikuti. Nah, yang elemen kerja 3 tadi belum kepilih kan yang keempat. Nah, kita bandingin lagi 4 sama 7. Terus bisa atau enggak elemen kerja 4 dan 7 dibandingin. Tadi lihat precedence diagramnya. Apakah elemen kerja 7 itu harus selesai dulu elemen kerja 4. Baru atau bisa dikerjakan tanpa harus menunggu elemen kerja sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari precedence diagramnya, kalian bisa lihat nanti itu tuh elemen kerja 7 itu nggak bisa dikerjakan kalau elemen kerja 4 belum selesai. Artinya kita pilih elemen kerja 4. Nah, di elemen kerja 4 ini balik ke P matriksnya. Nah, di sini dia punya elemen kerja 3 yang mendahului. Nah, 3 kan udah habis, ini bisa jadi 0. Nah, di elemen kerja 4 P matriks kita udah 0, berarti kita bisa isi elemen kerja ke 4 gitu untuk di pembebanannya. Baru masuk ke F matrix untuk elemen kerja 4 di sini. Ini bisa dicoret 0 ya karena tadi elemen kerja 4 udah habis. Nah, di sini kita bisa di elemen kerja 5 juga 6-nya kan udah 0, ini bisa coret habis ya. Nah, masuk ke elemen kerja 4, di sini dia punya elemen kerja 7 dan 0 dan elemen kerja 6 juga sama punya 7 dan 0. Artinya yang kepilih pasti elemen kerja 7. Nah, di elemen kerja 7 dia punya 4 dan 6. Kita lihat di sini 4 dan elemen kerja 4 dan 6 itu udah 0 dan 0, berarti dua-duanya kita bisa coret jadi 0. Nah, di sini berarti kita bisa isi pembebanan selanjutnya itu elemen kerja 7. Nah, masuk ke karena ini udah 0 ya elemen kerja 7, sini juga bisa jadi 0. Nah, masuk ke elemen kerja ke-7. Di sini ada 8 sama 9. Tadi bandingin lagi di LCR mana yang paling gede. Di sini 8 sama 9 itu 9 dulu yang paling gede. Berarti yang kita pilih elemen kerja 9 di P matrix. Nah, 7 kan tadi udah 0 ya. Bisa kita coret di P matriksnya yang untuk elemen kerja 9 jadi 0. Nah, elemen kerja 9 udah habis. Kita masukin 9 di sini. Nah, elemen kerja 9 ini udah 0, 0 masuk ke F matrix elemen kerja 9. Di sini ada 12 sama 0. Ini udah habis ya 0. Nah, kita bandingin
12 sama 8 ini bisa nggak di elemen kerja 7 F matriks, elemen kerja 8 kan belum kepilih ya tadi. Nah, ini dibandingin lagi apakah bisa dibandingin 12 sama 8? Nah, lihat dari percentage diagramnya bisa dibandingin apa enggak. Nah, kalian bisa lihat ya nanti di percentage diagramnya. Kebetulan saya masih ingat. Nah, elemen kerja 12 ini harus selesai dulu elemen kerja 8. Baru elemen kerja 12 bisa dikerjakan. Nah, karena hal tersebut artinya yang kita pilih adalah elemen kerja yang ke-8 dulu. Nah, masuk sini elemen kerja ke-8 di FP matrix. Dia lihat ada elemen kerja apa yang mendahului. Di sini ada yang 7 karena udah bis bisa coret 0. Nah, elemen kerja 8 masuk ke F matrix sama elemen kerja 8. Nah, di sini ada elemen kerja 10 dan 12. Lihat bandingin lagi bisa nggak? Nah, ternyata di percentage diagram elemen kerja 12 harus selesai dulu elemen kerja 10-nya. Oh ya, di sini lupa karena 8 tadi udah 00, bisa masukinnya 8. Nah, terus balik lagi ke F matrix, 10 sama 12 bisa dibanding enggak? 12 kan harus selesai dulu elemen kerja 10. Nah, artinya kita masuk ke yang kepilih elemen kerja 10 dan masuk ke P matrix elemen kerja ke-10. Sini dia punya elemen yang mendahului 8. Karena 8 dan 00, coret aja jadi hapus. Nah, 10 udah habis. Di sini bisa diisi elemen kerja ke-10. Nah, masuk ke elemen kerja ke-10. Di sini dia punya 11 dan 12. Nah, elemen kerja 11 dan 12 ini nggak bisa dibandingin juga. Kenapa? Karena elemen kerja 11, elemen kerja 12 harus selesai juga elemen kerja 11-nya. Berarti yang kepilih adalah elemen kerja 11 ya. Elemen kerja 11 ada elemen kerja 10. Di sini bisa dicoret karena elemen kerja 10-nya udah 00. Di sini juga bisa dicoret. Masukin ke pembebanan elemen kerja 11. Nah, baru masuk ke elemen kerja 11 di sini. Di sini karena elemen kerja 11 di P matrix sudah 00, sini juga bisa coret. Nah, di sini ada elemen kerja 9, 12-nya belum kepilih, 11 juga 12-nya belum kepilih ya. Berarti yang pasti yang kepilih selanjutnya adalah elemen kerja 12. Sini ada 19 sama 9. Karena elemen kerja 11 sama 9 udah 00, di sini juga bisa kita coret. Ya, maaf jelek ya. Nah, di pembebanan kita masuk ke 12. Nah, dari elemen kerja 12, di sini kan udah 00, berarti sini kita bisa isi 0 juga, di sini juga kita bisa isi 0. Nah, di elemen kerja 12 masuk ke F matriksnya. Sini, nah, dilihat ada 13, 13 masuk ke 13, terus lihat mendahuluinya ada 12 karena udah 00, bis, nanti dari 13 masuk ke F matriks 13, nanti karena tadi ya udah 00, kita bisa isi di sini, berarti 13. Dan seterusnya sampai hasilnya itu semuanya jadi 0. Ya, karena ini urutannya tinggal satu, tinggal pasti urutannya bakal berurutannya 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 gitu. Nah, ini kalian melakukan pembebanan kayak gini sampai semuanya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, lebih gampang mungkin nanti mah ditulis aja ya ya coret-coret pakai pensil gitu. Nah, kita lihat di sini kan udah dapat misal pembebanannya ya. Sini 2, 1, 3, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lihat di pembebanannya nih, sama kan? 2, 1, 3, 5, 6, 4, 7, 9, 8, 10, dan seterusnya sampai 20. Nah, fungsi pembebanan tadi di P matrix dan F matrix itu kayak gitu. Dan yang harus dicatat adalah, jangan lupa, dahulukan dulu yang nilainya 0 dan 0. Terus ketika nilainya udah 0 dan 0, kalian harus masukin ke pembebanan. Jangan lupa. Nah, itu untuk pembebanan, masuk ke pembebanan. Nah, di sini seperti biasa masuk ke penggeseran gitu ya, penggeseran stasiun kerja dengan CT-nya itu diambil dari, untuk MY sama CT-nya diambil dari kondisi saat ini. Tadi 22,79. Ketika melebihi 22,79, artinya elemen kerja tersebut harus digeser ke stasiun kerja berikutnya ya. Jangan lupa perhatikan MTT dan MTK-nya juga nanti. Nah, sekarang masuk ke nilai gol dan 2 gol. Untuk nilai gol dan 2 gol, kalian ini ada rumusnya ya, ST max dikurang ST min, maksudnya
stasiun kerja maksimum, cari yang paling waktu baku kumulatifnya paling gede, dikurangi stasiun kerja paling minimum atau stasiun kerja yang punya waktu baku kumulatifnya paling kecil. Di sini stasiun kerja maksimumnya kan ini stasiun kerja 1, terus stasiun kerja 2 merupakan stasiun kerja minimum. Nah, untuk kalian hitung, terus dapat hasilnya 1,91. Nah, masuk ke 2 gol, tinggal dikaliin 2 aja. Nah, untuk gol dan 2 gol ini per produk ya, jadi nggak dibandingin gitu. Mana yang paling gede, kalian hitung 2 gol. Nah, ini sini produk MTK, berarti nanti 21,28 dikurang 17,46 dibagi 2. Terus untuk produk MTK, yang tadi sebelumnya MTT, nah ini untuk produk MTK berarti 20,84 dikurang 17,46. Dapat. Nah, terus hitung 2 golnya. Nah, tujuannya ini buat apa? Di sini tuh nanti ada proses transfer. Nah, proses transfernya itu kalian lihat dari kalian lakukan untuk stasiun kerja maksimum. Maksudnya di sini contohnya stasiun kerja maksimumnya itu kan stasiun kerja 1. Artinya nanti yang ditransfer itu harus dari stasiun kerja 1 ke stasiun kerja 2. Nggak bisa dari stasiun kerja 2 ke stasiun kerja 1. Karena yang harus dipindahkan itu dari ST Max ke ST Min. Kalau misal stasiun kerja 2-nya yang ST Max dan stasiun kerja 1-nya yang ST Min, artinya stasiun kerja 2 yang harus salah satu elemen kerja di stasiun kerja 2 harus dipindahkan ke stasiun kerja 1 gitu. Nah, untuk pemindahannya kalian lihat di nilai gol dan 2 gol. Di sini nilai 2 golnya itu 3,82 untuk MTT dan 3,38 untuk MTK. Kalian lihat untuk elemen kerja di stasiun kerja 1 apakah ada yang kurang dari nilai gol. Ketika nilainya kurang berarti bisa dipindahkan. Nah, sebagai contoh, elemen kerja 14 untuk MTT punya 3,37. Nah, untuk MTT 2 golnya ada 3,82. Artinya yang untuk MTT ini lebih kecil dan bisa dipindahkan nih untuk MTT. Terus kita lihat juga yang MTK apakah bisa dipindahkan. Di sini untuk MTK ada 3,37 juga sama. Nah, yang nilai 2 golnya 3,38. Artinya si elemen kerja 14 ini bisa kalian transfer ke stasiun kerja 2. Sebagai keterangan transfer elemen kerja 14 SK Max ke SK Min. Nah, kalian juga sebenarnya nggak harus memindahkan elemen kerja 14, bisa juga 13, 12, 11, 10. Tapi lihat lagi apakah elemen kerja 13 ini atau yang di atasnya bisa dipindahkan. Itu kayak tadi. Kalau misal kita pindahkan 13 ke 12, artinya nanti elemen kerja 14 dulu yang dikerjain baru elemen kerja 13 kan ya. Nah, lihat di precedence diagram apakah urutannya 14 dulu terus 13, maksudnya boleh nggak 14 dulu terus 13, atau nggak boleh gitu. Kalau misal nggak boleh artinya si elemen kerja 13 ini nggak bisa ditransfer gitu ke elemen kerja stasiun kerja kedua. Nah, jadi untuk proses transfer sebenarnya bebas, kalian bisa lihat elemen kerja yang mana aja, cuman lihat lagi precedence diagramnya elemen kerja tersebut, kalau dipindahkan bisa apa enggak gitu, dilihat di precedence diagramnya. Misal nih kalian mau, ternyata elemen kerja 1 lebih kecil nih, berarti bisa dipindahkan. Kalian pindahin stasiun kerja 2, nggak bisa. Kenapa? Karena elemen kerja 1 kan elemen kerja paling utama gitu, sebelum melakukan elemen kerja selanjutnya. Misal dipindahkan ke stasiun kerja 2, kan berantakan gitu berarti prosesnya nanti. Yang dimana elemen kerja 3 itu harus beres dulu elemen kerja 1 kan, tapi elemen kerja 1-nya dikerjain di stasiun kerja 2, kayak gitu nggak bisa kan. Nah, jadi perhatiin lagi untuk precedence diagramnya. Nah, di sini kan bisa transfer ya. Kita transfer, terus kalian bikin lagi kayak gininya. Nih, elemen kerja 14 sekarang udah ditransfer ke stasiun kerja kedua. Di sini kalian hitung lagi 2 gol dan 1 golnya. 1 gol dan 2 golnya. Untuk tahu apakah ada yang masih bisa ditukar atau enggak. Nah, di sini dapat 2 golnya 4 dan 3,36 untuk MTT 4 dan MTK 3,36. Di sini lihat lagi ST Max-nya yang mana sih? ST Max-nya sekarang ada di stasiun kerja kedua. Artinya kita lihat elemen kerja di 4 yang elemen kerja 12 di stasiun kerja 2 ini ada yang bisa ditransfer enggak? Nah, lihat di MTT nilai 2 golnya 4. Nah, elemen kerja 14 3,37. Oh, ini masih bisa ditukar. Nah, kita lihat juga yang MTK bisa ditukar apa enggak. Nah, sini 2 golnya 3,36 sedangkan di MTK di sini 3,37 nggak bisa kan? Atau
nilai 2 golnya lebih kecil dibanding nilai MTK. Artinya si ini tuh nggak bisa ditukar. Artinya ketika nggak ada yang bisa ditukar, itu prosesnya berhenti, baru kalian ngitung performansi. Nah, di sini tadi lihat kan 436, di sini elemen kerja 15-nya 234, 234 bisa ditukar nih elemen kerja 15, pindahin ke elemen stasiun kerja 1. Nah, balik lagi, lihat lagi presence diagramnya 15 itu bisa dipindahkan nggak? Misal kita pindahkan nanti 13, 15, baru 14, 16 itu kan nggak bisa. Kenapa? Karena elemen kerja 15 di presence diagram itu harus selesai dulu elemen kerja 14, kayak gitu. Nah, untuk transfer itu ada 2 kasus ya. Kapan harus berhenti transfernya? Yang pertama, ketika ini nilai 2 golnya udah nggak ada yang bisa ditransfer lagi atau udah lebih kecil dibanding nilai waktu bakunya di stasiun kerja maksimum. Terus kasus kedua, ketika stasiun kerja yang udah kita pindahkan, pas kita hitung 2 gol, 2 golnya, malah balik lagi ke stasiun kerja 1. Sebagai contoh, nih elemen kerja 14 kan tadi udah pindah sekarang ke stasiun kerja 2. Nah, kalian misal hitung lagi 2 golnya. Ternyata yang dipindahkan elemen kerja 14 lagi ke stasiun kerja 1. Nah, itu nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksudnya berhenti aja di sini. Nggak usah dipindahkan lagi, nggak usah ngitung 2 gol lagi. Artinya yang di sini yang pemindahan pertama lah istilahnya. Nah, kayak gitu. Nggak usah dilakukan pemindahan kedua yang dimana elemen kerja 14-nya nanti balik lagi ke stasiun kerja 1, nggak usah. Nah, udah dapat kayak gitu, baru hitung performansinya lagi. Di sini keterangan CT itu waktu baku terbesar ya, 21,91. Hitung performansinya, beres, seperti biasa. Nah, itu untuk metode MY. Nah, yang harus diperhatikan itu 2 gol yang tadi, transfer dan pembebanan untuk aliran Y. Ya, dicoba aja dulu ya, buat sebagai latihan juga. Nah, udah itu masuk ke 2.2.23, jangan lupa prolog. Nah, di sini masukin rekapitulasi untuk aliran line dan alirannya. Oh ya, nanti kalau udah MY kalian hitung juga untuk aliran Y-nya ya. Kan tadi yang contoh di panduan ini aliran line gitu. Kalian hitung juga untuk aliran Y, metode RA, RPW, dan MY. Nah, udah itu baru masuk ke pemilihan metode keseimbangan. Sini rekapitulasi nilai LE, SI, DT, dan persen DT. Terus kalian pilih aliran mana, terus dengan metode apa yang memiliki nilai efisiensi tertinggi, terus nilai SI yang 0 gitu. Mendekati 0. Karena kriteria ini yang terpilih itu adalah LE mendekati 100, SI mendekati 0, DT dan persen DT mendekati 0. Nah, di sini kepilihnya aliran lain dengan metode RPW dengan nilai LE-nya 91%, SI-nya 3,82, DT 3,82, dan persen DT adalah 9%. Nah, udah kalian pilih RPW, di sini kalian ngitung takt time. Sebagai catatan, untuk kapasitas RT ini didapatkan dari modul 6, dirata-ratain kapasitas RT-nya. Nah, untuk demand ini merupakan hasil forecast, sama itu juga dirata-ratain. Dapatkan sekian, dapatkan hasil 3.646. Nah, di sini 3.646 itu dijadikan CT buat ngitung di RPW yang kepilih. Jadi, di sini setelah kalian ngitung takt time, kalian melakukan pembebanan lagi dengan metode yang kepilih tadi. Metode yang kepilih kan RPW tadi ya. Nah, di sini kalian melakukan metode pembebanan. Nah, lihat lagi aliran apa yang kepilih. Baru kalian RPW. Kebetulan di sini yang RPW, jangan lupa prolog. Masukin lintasannya tadi, terus rankingin, masukin ke performansi. Nah, kalau yang tadi CT-nya itu kita pakai yang kondisi saat ini yaitu 22,79. Nah, kalau di sini yang kita jadiin pembatas gitu atau ya CT-nya adalah si hasil takt time. Tadi hasil takt time-nya 3.646. Artinya ketika melebihi 3.646 kita geser ke stasiun kerja selanjutnya. Nah, kebetulan di sini kan hasilnya kecil ya. Artinya cuma punya stasiun kerja 1. Nah, terus hitung, oh ya di sini salah, harusnya 38,74 ya buat CT-nya. Jumlah stasiun kerjanya ada 1. Nah, untuk LE-nya, hitung lagi performansi. Nah, udah kan 100% gini. Di sini kalian analisis dengan nilai segini, terus takt time-nya 3046 dengan CT-nya
38,74. Kalian analisis ini di bawahnya apakah permintaan pelanggan untuk stasiun kerja perakitan ini dapat terpenuhi atau enggak. Untuk modul 7 sampai di sini aja perhitungannya gampang sebenarnya mah. Cuman ya gampang sih, nggak susah. Jadi ya perhatikan lagi aja tadi untuk MY dan sebagainya ya. Oke, saya tutup untuk modul 7 panduan. Semoga kalian mengerti. Ya jangan lupa aliran line dan aliran Y-nya dikerjain ya. Jangan aliran lainnya aja. Nah, untuk ngisi ini. Soalnya dicantumin juga perhitungannya. Semuanya dicantumin, jangan ada yang kelewat. Oke, untuk modul 7 paling sampai sini aja. Kalau misalnya nggak ada yang dimengerti, bisa ditanyain ke PJ-nya ya. Atau ya ke asistennya masing-masing. Saya PJ modul 7 itu saya Rifki, terus ada Reka, ada Firna, ada Teh Kathleen, Teh Salma, dan Kang Ivan untuk PJ modul 7. Itu kalau misal butuh bantuan atau apa kayak gitu bisa ke PJ-nya juga ya. Jangan sungkan. Ya udah, saya tutup untuk panduan modul 7. Terima kasih kalau yang sudah mendengarkan sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.